Dan mata kanan saya pun menjadi buta total, sehingga mata yang saya gunakan ini hanyalah mata kiri saya yang mengalami low vision. Kerohanian saya pun mulai merosot, tidak lagi suka untuk berdoa, apalagi membaca Alkitab. Dan saya tidak merasakan pengalaman rohani apapun karena saya sudah merasa kecewa. Saya mempertanyakan kepada Tuhan, kenapa ini semua terjadi? Apakah ada yang salah dalam kehidupan saya atau apa salah saya? Shalom, perkenalkan nama saya Chen Panambunan, dan saat ini saya bekerja sebagai seorang guru honorer di salah satu sekolah negeri yang berada di Air Madidi. Saya rindu untuk membagikan sedikit pengalaman saya tentang pengalaman saya di mana saya menunggu selama 7 tahun sampai Tuhan mendengarkan doa saya. Saya dilahirkan dengan keadaan mata kanan normal dan mata kiri mengalami low vision, di mana dari lahir saya mengalami minus yang cukup tinggi. Dan seiring berjalannya waktu saya menggunakan mata kanan saya untuk melihat karena mata kanan yang lebih mendominasi. Dan sejak saya lulus SMA atau di akhir pendidikan SMA saya, mata kanan saya mengalami satu musibah. Saya tidak tahu apa sebabnya. Ketika saya bangun pagi, mata saya sudah kabur dan tidak bisa melihat dengan baik. Dan setelah saya cari tahu, ternyata itu amblasia retina. Dan mata kanan saya pun menjadi buta total, sehingga mata yang saya gunakan ini hanyalah mata kiri saya yang mengalami low vision. Dan disinilah kisah yang ingin saya ceritakan, di mana pada waktu itu saya sangat bergumul, saya sangat merasakan hancur yang sehancur-hancurnya karena oleh peristiwa ini. Saya pun tidak bisa beraktivitas dengan baik karena pandangan saya kurang. Saya tidak bisa membaca atau melihat hal-hal yang jauh karena segala sesuatu itu kabur. Dan upaya yang kami lakukan untuk berobat ada kami lakukan. Tetapi pada waktu itu kemampuan finansial kami tidak mencukupi untuk biaya pengobatan itu, dan akhirnya saya dan keluarga saya pasrah dengan keadaan ini. Beberapa tahun kemudian ada sahabat umat Tuhan yang mendengarkan kisah saya dan akhirnya menghubungi saya untuk membantu saya berobat di luar kota. Mereka membantu saya untuk berangkat ke sana dan pergi ke salah satu rumah sakit yang ada di sana. Saya berpikir, wah, ini mungkin jawaban Tuhan, ini mungkin jalan-jalan Tuhan. Mungkin saya bisa disembuhkan. Saya penuh dengan harapan pada waktu itu. Ketika sampai di sana, dokter pun berkata bahwa sudah terlambat. Mata saya sudah tidak bisa diobati, karena mata kanan saya seharusnya ketika gejala awal harus segera datang ke rumah sakit. Dan mata kiri saya seharusnya bisa tertolong kalau saya datang pada waktu itu umur 5 tahun. Kecewa lagi saya. Runtuh lagi harapannya. Saya pikir ini merupakan jawaban Tuhan, tapi kenapa? Kenapa masih jawaban yang seperti ini yang saya dapatkan? Seiring berjalannya waktu, saya mulai menerima kenyataan ini walaupun sangat berat. Saya mencoba untuk bertahan tetapi sangat sulit. Kerohanian saya pun mulai merosot. Saya mulai tidak lagi suka untuk berdoa, apalagi membaca Alkitab. Untuk ke gereja pun ya hanya karena bujukan orang tua. Saya menghormati orang tua, makanya saya datang ke gereja. Dan saya tidak merasakan pengalaman rohani apapun karena saya sudah merasa kecewa. Saya mempertanyakan kepada Tuhan, kenapa ini semua terjadi? Apakah ada yang salah dalam kehidupan saya atau apa salah saya sampai Tuhan melakukan ini kepada saya? Namun di tengah kesusahan itu, di tengah kepedihan itu, orang tua saya selalu mensupport saya, bahkan ibu saya selalu berpesan kepada saya, tetap sabar, tetap setia kepada Tuhan, karena ketika nanti Tuhan datang di kali yang kedua, kita akan diubahkan, kita akan jadi sempurna, kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Dan kalimat inilah yang selalu terdengung dalam pikiran saya hingga pada saat ini. Walaupun orang tua saya sudah tidak ada, ibu saya, tetapi pesan yang disampaikan selalu saya ingat sehingga saya boleh kuat sampai pada saat ini. Saya pun mulai terbiasa dengan keadaan. Walaupun masih sulit bagi saya, terlebih ketika mau menyeberang jalan,
berjalan di malam hari, ya, bahkan sempat beberapa kali mengalami kecelakaan oleh karena pandangan yang kurang, tapi itu sudah menjadi bagian keseharian saya. Dan satu kali tiba pada masa di mana ada seorang teman menawarkan untuk saya boleh mengikuti suatu pelatihan kerohanian, dan saya pun mengikutinya, dan disinilah titik baliknya terjadi. Pada waktu itu sudah di penghujung pelatihan, saya akan ditugaskan untuk melayani di salah satu tempat, dan pada waktu itu juga tepat merupakan hari ulang tahun saya. Dan di hari itu saya pun berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, ini hari ulang tahun saya, dan saya akan melayani Engkau di tempat yang Engkau akan pilih. Namun saya ingin berdoa meminta kado ulang tahun dari Tuhan. Kalau boleh Tuhan, doa saya boleh terang mata saya, walaupun hanya sedikit Tuhan. Tolong berikan kekuatan, terlebih sembuhkan mata saya, walaupun hanya sedikit Tuhan." Dan doa itu pun selesai. Beberapa waktu kemudian saya pergi ke kantor tempat kami melayani, dan saya melihat teman saya, dia orang yang menggunakan kacamata tetapi minusnya masih rendah. Dia taruh kacamatanya di meja, dan saya iseng saja ambil kacamatanya, saya ambil dan saya pakai. Dan saya merasa lebih nyaman daripada tidak memakai kacamata. Di sini saya melihat, saya yakin percaya ini merupakan jawaban Tuhan. Saya pun mengumpulkan uang untuk membeli kacamata saya sendiri. Dan walaupun tidak sempurna, tetapi saya merasa ini sudah sangat cukup membantu bagi saya dalam pelayanan saya di sana pada waktu itu. Akhirnya pun pelayanan saya selesai, dan saya memutuskan untuk kembali untuk melanjutkan pendidikan saya. Walaupun penuh dengan kesulitan, penuh dengan tantangan, tetapi puji Tuhan, Tuhan menolong saya, Tuhan membantu saya sehingga saya boleh menyelesaikan pendidikan saya di sana. Yang menjadi kekuatan saya selama ini, saya ambil dalam satu firman Tuhan, janji Yesus kepada Rasul Paulus ketika Paulus sedang mengalami pergumulan, terdapat dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 9, itu bagian B. Yesus berkata kepada Paulus, "Justru dalam kelemahanlah kasihku menjadi sempurna." Walaupun kita memiliki banyak kelemahan, kekurangan yang kita tidak bisa ubah dengan kekuatan kita, tapi selalu ingat bahwa dalam kelemahan itulah kuasa Kristus akan menjadi sempurna dalam kehidupan kita. Kiranya kesaksian yang sederhana ini boleh menjadi kekuatan bagi kita. Walaupun kita memiliki pergumulan, kelemahan-kelemahan, Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Tuhan memberkati kita.